Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Utenoid. Di video saya yang lama itu pada saat saya merakit sepeda listrik, saya sudah membuat video tentang cara memodifikasi controller. Yang ini dulu saya kasusnya adalah saya membeli controller yang tegangannya adalah 48 volt. Sedangkan saya sudah terlanjur merakit baterai 36 volt. Jadi pada saat saya pasangkan ternyata controller ini tidak bisa dipakai. Dan daripada saya membeli controller baru, saya modif saja kontrolnya supaya bisa menggunakan tegangan 36 volt. Oke, jadi sekarang saya akan share ke teman-teman bagaimana cara memodifikasi tegangan controller ini sesuai dengan tegangan yang kita inginkan. Bagaimana perhitungannya dan apa saja yang harus diperhatikan. Oke, langsung saja saya akan bongkar alat ini supaya teman-teman bisa lihat rangkaian di dalamnya. Ini adalah penampakan di bagian PCB dari controller sepeda listrik ini. Ini yang sudah saya modifikasi dengan mengganti resistor sensor tegangannya ini. Oke, saya akan sebutkan beberapa komponen yang perlu diperhatikan kalau ingin memodifikasi tegangan dari controller ini. Jadi, disclaimer dulu bagi Anda yang ingin mengubah tegangan ini, maka resikonya akan lebih besar ya, jadi Anda tanggung sendiri nanti. Yang pertama adalah kapasitor. Ini adalah kapasitor berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik sementara saat baterai masih terpasang ya. Kemudian di sini ada resistor untuk mengurangi tegangan, mengurangi arus yang masuk ke bagian IC ini. Ini adalah IC LM317T untuk penurun tegangan dari tegangan 48 volt ke tegangan 12 volt. Kemudian ini MOSFET. MOSFET-nya beda-beda ya serinya. Jadi kalau ini setelah saya lihat datasheet, ini kemampuan tegangannya sekitar 75 volt. Jadi ada beberapa komponen 1, 2, 3, 4 dan juga di sini sensor tegangannya. Sensor tegangan di sini berfungsi sebagai proteksi jika terjadi low voltage atau over voltage, tegangan berlebih dan tegangan terlalu rendah ini. Kemudian di sini kalau menurut spesifikasi alat ini adalah shunt resistor berfungsi sebagai sensor arus ya. Di sini ada kawat. Nah, ini adalah shunt resistor. Kalau ini arus maksimumnya sekitar 17 ampere. Dan ini walaupun diperuntukkan untuk motor 350 watt, ini bisa tahan sampai 1000 watt, tapi tidak untuk waktu yang lama ya. Jadi tidak disarankan untuk waktu yang lama menggunakan alat ini di daya 1000 watt. Oke, yang pertama saya jelaskan tentang kapasitor ini. Kapasitor ini tegangannya itu harus lebih besar dari tegangan maksimum baterai. Jangan terlalu mentok, tapi lebihkan sekitar 10 atau 20% dari tegangan maksimum baterai. Masalah kapasitas Anda bisa ikuti sesuai dengan bawaan pabrik atau bisa lebih besar, kapasitasnya lebih baik, tapi nanti akan berpengaruh ke besar fisik dari kapasitor ini. Kemudian bagian LM317 ini tidak perlu dirubah ya, tapi yang perlu diperhatikan adalah di bagian ini. Jika teman-teman ingin menaikkan tegangannya melebihi tegangan bawaan pabrik, maka ini harus diperhitungkan juga. Cara menghitungnya, ini adalah rumus yang bisa kita gunakan untuk mengetahui nilai resistor yang terpasang di sini. Di sini kalau teman-teman lihat, ini kodenya merah-merah coklat. Ini artinya 220 ohm. Kita masukkan ke sini. R atau resistor 220 ohm. V sama dengan 48 volt, maka I sama dengan V per R, jadinya 0,2 ampere. Maka arus yang mengalir ke sini adalah 0,2 ampere. Nah, pertanyaannya,
berapa R jika V tegangannya ini kita modif ke 65 volt ya. V sama dengan 65 volt dan I sama dengan 0,2 ampere. Di sini 0,2 ampere sesuai dengan bawaan pabrik sini ya, yang sudah kita hitung tadi. Jadi 65 bagi 0,2 maka 325 ohm. Nah, di sini teman-teman pasang resistor 325 ohm. Kalau tidak ada itu bisa cari yang mendekati ya, bisa lebih besar sedikit atau lebih kecil sedikit, nggak apa-apa. Oke, masalah ini sudah selesai. Sekarang tinggal masalah penghitungan sensor ini, nilai sensor. Sebelum teman-teman mengubah nilai resistansinya di sini, teman-teman lihat dulu, pasangkan dulu power supply di sini sebelum dimodif. Pasangkan power supply di sini. Kemudian teman-teman nanti lihat tegangan output dari sensornya ini berapa. Tegangan yang dipasang adalah tegangan maksimum ya. Kemudian teman-teman bisa cek tegangan dari sensor ini. Dan di sini saya tidak perlihatkan posisi dari sensornya karena mungkin masing-masing controller itu penempatan sensornya beda-beda. Jadi saya akan sebutkan dulu ciri-cirinya sensor tegangan dari controller ini. Sensor tegangan itu terdiri dari dua buah resistor yang dirangkai seri. Dan biasanya pemasangannya ada di satu jalur dengan kabel tegangan dari baterai. Karena yang akan disensor adalah tegangan dari baterai. Maka biasanya dia akan satu jalur dengan tegangan baterai. Contoh atau bentuk dari tegangan sensor tegangan adalah ini resistor, simbol resistor. Ada dua buah resistor. Ini ground. Nah, di bagian sini ini biasanya terhubung dengan kabel merah atau satu jalur dengan kabel merah atau bagian positif baterai. Baterai ya. Kemudian yang tengah ini akan menuju ke microcontroller, ke bagian IC yang seperti ini. Nah, IC yang digunakan juga berbeda-beda, jadi tidak sama ya. Tapi patokannya seperti ini. Ini adalah R1, ini adalah R2. Jadi yang teman-teman ukur adalah bagian sini. Bagian sini, teman-teman ukur saat baterai terpasang full, teman-teman ukur di sini. Tegangan maksimumnya di sini berapa nantinya. Misal tegangan maksimumnya adalah 3 volt. Kemudian di sini tegangan R2-nya, ingat R2 ini biasanya nyambung ke ground ya, ke kabel hitam, ke negatif baterai. Ini misalkan 1K, ini 3 volt, ini misal 36 volt. Teman-teman bisa hitung nanti nilai R2-nya, R1-nya. Jadi asal teman-teman tahu nilai R2-nya, maka nanti untuk R1 ini yang akan diganti ya. Yang R1-nya ini yang akan diganti. Perhitungannya, rumusnya adalah rumus pembagi tegangan. Oke, ini adalah rumus dari pembagi tegangan. Bisa teman-teman kunjungi alamatnya di sini, ohmslawcalculator.com. Jadi, di bawah sini ada beberapa kolom. Jadi, voltage source ini adalah tegangan dari baterai yang teman-teman inginkan, misalkan 65 volt. Kemudian R1-nya ini yang akan kita cari. Kemudian R2-nya misalkan 1 kilo ohm. Kemudian output voltage-nya tadi, yang tegangan di tengah-tengah resistor tadi, ini 3 volt. Tinggal teman-teman calculate, maka nanti ketahuan di sini nilai resistansi R1 adalah 20,6 kilo ohm. Jadi seperti itu nanti perhitungan untuk mencari nilai resistansi untuk sensor tegangannya.
Oke, tadi kita sudah mempelajari cara menghitung nilai sensor. Sekarang ke bagian MOSFET. MOSFET ini yang terpasang dari pabrikan, kalau saya lihat datasheetnya adalah 75 volt. Jadi sebenarnya kalau kita memasang baterai 65 volt, ini masih di bawah kemampuan dari MOSFET ini. Jadi tanpa mengganti MOSFET sebenarnya bisa kita menggunakan tegangan 65 volt, asalkan ini sensornya sudah diganti, ininya sudah diganti. Sebenarnya ini bisa. Cuman untuk lebih amannya, untuk menghindari tegangan spike yang tinggi, kita bisa meningkatkan tegangannya ini dengan mencari MOSFET yang kemampuan tegangannya lebih tinggi. Misal 100 volt, 120 volt dan sebagainya. Tapi ingat, semakin tinggi tegangan MOSFET, kemampuan tegangan MOSFET, maka RDS on-nya akan semakin tinggi juga. Nah, pengaruhnya apa di RDS on semakin tinggi? Pengaruhnya MOSFET akan cepat panas. Jadi, bila perlu, teman-teman cari yang tegangannya lebih tinggi dengan RDS on yang sama dengan bawaan pabriknya. Kalau teman-teman nemu yang RDS on-nya lebih kecil, itu lebih baik. Oke, sekarang saya perlihatkan dulu di datasheet-nya ya. Oke, ini adalah datasheet dari MOSFET bawaan controller sepeda listrik. Serinya adalah STP7575 NF75 ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada spesifikasinya. Drain source voltage-nya adalah 75 volt dan kemampuan arusnya adalah 80 ampere continuous ya. Oke, sekarang kita lihat RDS on-nya. RDS on-nya di sini 0,011 ohm. Oke, jika teman-teman ingin mencari MOSFET, maka carilah yang paling tidak sama dengan datasheet MOSFET bawaannya. Kalau mau yang lebih tinggi, maka cari yang tegangannya lebih tinggi, kemudian RDS on-nya kalau bisa lebih rendah atau sama. Oke. Ini adalah cara mencari MOSFET yang cocok untuk controller sepeda listrik. Setelah Anda berhasil memodifikasi controller ini, perlu diingat bahwa kemampuan dayanya akan meningkat. Misal di sini, sebelum Anda modifikasi, tegangannya adalah 48 volt dengan arus 17 ampere. Berarti secara perhitungan, kemampuan dayanya adalah 817 watt. Walaupun di penjualannya ini, spesifikasi controller ini, kemampuan dayanya maksimum sampai 700 watt. Karena untuk mencegah pengguna memasang beban lebih tinggi ya. Jadi untuk ancang-ancang lebih amannya mereka menuliskan 700 watt. Walaupun dalam realnya setelah saya coba ya, setelah saya coba langsung dan ukur, dia mampu sampai 1000 watt menurut realita ya. Setelah saya coba, walaupun tidak continuous, walaupun cuma beberapa menit ya, dia sanggup sampai 1000 watt. Apalagi kalau Anda naikkan tegangannya, maka kemampuannya itu akan lebih dari 1000 watt secara perhitungan. Dan dampaknya nanti kontrolernya tentunya akan semakin panas, maka perlu Anda tambah heatsink di sini atau pendingin jika ingin memodifikasi controller ini. Oke, seperti itu. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda.
Jangan lupa di-share jika video ini bermanfaat. Thank you.